Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wiranti Hadistapuri, NIM 180291178 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang garis singgung lingkaran dengan 3 topik, yaitu definisi garis singgung lingkaran, sifat garis singgung lingkaran, dan panjang garis singgung lingkaran. Tujuan pembelajaran kita kali ini ada 3, yaitu yang pertama, kita dapat mengetahui definisi garis singgung lingkaran. Yang kedua, kita dapat mengetahui sifat garis singgung lingkaran. Dan yang ketiga, kita bisa menghitung panjang garis singgung lingkaran. Apa itu garis singgung lingkaran? Nah, semuanya perhatikan ya gambar berikut. Biar terasa lebih akrab, kalian panggil saya kakak saja ya. Pernahkah kalian menimba air di sumur atau melihat katrol pada sumur timba? Coba kalian perhatikan ilustrasi gambar tersebut. Ada sebuah tali yang melilit katrol. Kira-kira tali itu fungsinya untuk apa ya? Ya, betul sekali. Tali tersebut berfungsi untuk menarik ember dari dalam sumur. Nah, pada saat tali ditarik, katrol tersebut akan berputar. Dalam kasus seperti ini, tali yang digunakan untuk menarik ember dikatakan menyinggung katrol yang berbentuk lingkaran. Jadi Kak, apa ini maksud dengan menyinggung lingkaran? Nah, untuk lebih jelasnya, yuk kita lanjut. Coba kalian perhatikan gambar lingkaran ini. Apa yang bisa kalian simpulkan? Pasti ada yang bilang, Kak, pusat lingkarannya di titik O. Ya, betul sekali. Lingkaran tersebut berpusat di titik O, di mana garis K memotong lingkaran di titik A, garis L memotong lingkaran di titik B dan C, sedangkan garis M memotong lingkaran di titik D. Nah, sebuah garis dikatakan menyinggung lingkaran jika garis tersebut memotong lingkaran tepat pada satu titik. Sekarang, pada gambar, manakah yang merupakan garis singgung lingkaran? Ya, garis K dan garis M. Bagaimana? Sudah tahu kan apa itu garis singgung lingkaran? Sip, kalian hebat! Next, apa ya sifat garis singgung lingkaran? Mari kita cermati lingkaran ini sebelum kita menjawab pertanyaan sebelumnya. Pada lingkaran, tampak bahwa garis L tegak lurus dengan diameter lingkaran, yaitu AD. Oleh karena garis K dan garis M sejajar dengan garis L, maka garis K dan garis M juga tegak lurus dengan diameter AD. Selanjutnya, karena garis K tegak lurus dengan diameter AD, maka garis K juga tegak lurus dengan jari-jari OA. Dengan demikian, garis M tegak lurus dengan jari-jari OD, sebab garis M tegak lurus dengan diameter AD. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa garis singgung lingkaran akan tegak lurus dengan jari-jari lingkaran yang melewati titik singgung. Nah, inilah sifat garis singgung lingkaran. Kita sudah mengetahui apa itu garis singgung lingkaran dan apa sifatnya. Sekarang, bagaimana ya cara menghitung panjang garis singgung lingkaran? Untuk itu, yuk kita perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar dapat dilihat bahwa dari titik C ditarik 2 buah garis, sehingga masing-masing garis tersebut menyinggung lingkaran. Kedua garis tersebut adalah garis K dan garis M.
Titik singgung antara lingkaran dengan garis K adalah titik A, sedangkan titik singgung antara lingkaran dengan garis M adalah titik B. Berdasarkan sifat garis singgung yang sudah kita ketahui sebelumnya, maka garis K tegak lurus dengan jari-jari OA, sedangkan garis M tegak lurus dengan jari-jari OB. Dengan demikian, segitiga OAC tegak lurus di titik A, dan segitiga OBC tegak lurus di titik B. Sehingga, berdasarkan teorema Pythagoras, kalian masih ingat kan dengan teorema Pythagoras? Syukurlah kalau kalian masih ingat. Yuk lanjut. Nah, berdasarkan teorema Pythagoras, AC kuadrat ditambah OA kuadrat sama dengan OC kuadrat. Kemudian, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan OA kuadrat. Diperoleh AC kuadrat sama dengan OC kuadrat dikurang OA kuadrat. Sehingga AC sama dengan akar dari OC kuadrat dikurang OA kuadrat. Ini persamaan pertama untuk segitiga OAC. Selanjutnya untuk segitiga OBC. Berdasarkan teorema Pythagoras, BC kuadrat ditambah OB kuadrat sama dengan OC kuadrat. Kemudian, kedua ruas sama-sama kita kurangkan dengan OB kuadrat. Diperoleh BC kuadrat sama dengan OC kuadrat dikurang OB kuadrat. Sehingga, BC sama dengan akar dari OC kuadrat dikurang OB kuadrat. Oleh karena OA dan OB merupakan jari-jari lingkaran, maka OA dan OB mempunyai panjang yang sama. Dengan demikian, ruas kanan dari persamaan pertama dan persamaan kedua pada uraian ini memberikan hasil yang sama. Dengan kata lain, garis singgung AC dan garis singgung BC mempunyai panjang yang sama. Jadi, dapat kita simpulkan bahwa melalui sebuah titik di luar lingkaran dapat dibuat dua buah garis singgung lingkaran. Dan dua buah garis singgung lingkaran yang ditarik dari sebuah titik di luar lingkaran mempunyai panjang yang sama. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan bagaimana cara menghitung panjang garis singgung lingkaran? Untuk lebih paham, yuk cermati contoh berikut. Tentukan panjang garis DC pada gambar di atas. Pada gambar, kita dapat mengetahui ada dua buah lingkaran. Yang satu adalah lingkaran yang besar, dan satunya lagi adalah lingkaran yang kecil, di mana terdapat tiga buah garis singgung yang ditarik dari titik C, yaitu garis singgung AC, garis singgung DC, dan garis singgung BC. Dengan panjang garis singgung AC sama dengan 3X dikurang 9 cm, dan panjang garis singgung BC sama dengan X ditambah 5 cm. Oleh karena garis AC dan garis DC merupakan garis singgung lingkaran besar yang ditarik dari titik C, maka garis AC dan garis DC mempunyai panjang yang sama, sehingga panjang AC sama dengan panjang DC. Kemudian, oleh karena garis DC dan garis BC merupakan garis singgung lingkaran kecil yang ditarik dari titik C, maka garis DC dan garis BC mempunyai panjang yang sama juga. Sehingga, panjang DC sama dengan panjang BC. Dengan demikian, garis AC dan garis BC mempunyai panjang yang sama, sehingga diperoleh panjang AC sama dengan panjang BC sama dengan panjang DC. Karena panjang AC sama dengan panjang BC, maka 3X dikurang 9 sama dengan X ditambah 5. Ini kita sederhanakan, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 7. Oleh karena panjang AC sama dengan panjang BC sama dengan panjang DC, maka panjang DC adalah X ditambah 5. Nilai X kita masukkan, sehingga panjang garis DC menjadi 7 ditambah 5, sama dengan 12. Jadi,
Panjang DC adalah 12 cm. Bagaimana semuanya? Sekarang kalian sudah paham kan? Terima kasih sudah menyaksikan video ini. Tetap semangat, good luck ya! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.